We want to glorify our God. We want to give Him praise. He deserves the glory. He deserves the honor. We want to exalt Him in the highest. He's the King of Kings. He's the Lord of Lords. We are here in this place, standing, breathing right now. It's because of our King, because of our Lord, our Savior. And we want to honor You in this place, Lord God. Holy Spirit, we welcome You in this place. Pour out Your Spirit. Shake this place, Lord God. Shake this place, Lord God. We want You to touch our hearts, Lord God. We want to feel You in our hearts, Lord God. Oh, Lord Jesus. Thank You, Lord God. Thank You, Lord God. Thank You, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Let's lift our voices. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Oh, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. There is none like You, Lord. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. One more time, let's exalt Him. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau.
Lord. For you are great, Lord. For you are great, Lord. There is no one like you, no one on earth and in heaven that can compare to you, Lord. Hosanna in the highest. We give you praise. We give you glory. We give you honor. For you are great, Lord. Jesus, we give you all the praise. Hallelujah. Oh, hallelujah. 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 Let's lift our voices. Let's lift our voices and praise Him. Let's lift our voices and worship. Let's fill this place with His worship. Come on, church. Let's glorify His name. Hallelujah. Oh, Jesus, there is no one like you. You deserve the praise and honor and glory. We lift you up higher and higher and higher, Lord. Oh, hallelujah. We worship you. We worship you. Oh, hallelujah. Holy is your name. Oh, glory, 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 Jesus. Glory, glory, glory to you. We glorify your name, the name that is above every name. Jesus, Jesus, the name that has power. We worship you, we worship you, we honor you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Oh, your presence fill this place, Lord. Pour out your spirit, Lord. Pour out your spirit, Lord. Glory, 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 glory to the King. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Hallelujah. Let's lift this song one more time. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. There is none like you, Lord. Tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. There is none like you, Lord. Truly, there is no other God like you. You are the living God. There is no other God that can claim that they are the living God, but you and you alone, Lord. You are the living God. You are with us right now in this place, Father. We feel your presence in this place, Lord God. Pour out your spirit, Lord God. Pour out your love, Lord. Pour out your mercy and grace, Lord God. We need you, Lord. We need you, Lord. We need you, Lord Jesus. We need your guidance, Lord. We need your wisdom, Lord God. We want you, Lord God. We need you, Lord God. Thank you, Lord, for your amazing grace, Lord God, that we can be standing in this place. It's not by our might, but by your spirit
that drew us to this place, Lord, because we are thirsty for you, Lord God. We are hungry for you, Lord God. We want you, Lord Jesus. We declare in this place that you are our Lord. You are Lord above everything. You are the King of Kings. You are the Lord of Lords. Oh, hallelujah. Hosanna, Hosanna, Hosanna. We give you praise, Lord, because you deserve the highest praise, Lord. Be exalted in this place, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. As we want to praise and worship, Lord, we want to sing your praises, Lord God. We want to shake this place, Lord, because we know there is power. There is power in your name. There's power in our voices when we shout out your name, Jesus. We believe that your resurrection power is in this place, Lord. We give you praise, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. All those who believe, shout out, amen, amen. Good morning once again, church. It's great to see you all here. How great is our God. Amen. Turn to the person beside you and just shake their hand. Good morning. Shout out. Say, God is good. Let's enter his praise with thanksgiving. Let's enter his courts with praise because our God is good. Let's shout his name. Let's shout his praise. Come on. With thanksgiving, come into his courts with praise. Come now and sing with rejoicing, singing great and mighty is his name. Praise him with the sound of the trumpet, praise him with the tremble and harp. Let every creature in heaven and earth sing a sound of praise. Sing with all their hearts, for the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good, and his mercy endures forever. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good, and his mercy endures forever. Enter his gates with thanksgiving, come to his courts with praise. Enter his presence rejoicing, singing great and mighty is his name. Praise him with the sound of the trumpets. Oh, praise him with the tremble and harp. Let every creature in heaven and earth sing a sound of praise. Sing with all their hearts, 'cause for the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good, and his mercy endures forever. For the Lord is good. So for the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good, and his mercy endures forever. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Hallelujah. Your mercy endures forever and ever, Lord. Thank you, Jesus. You are our Redeemer, Lord, and we know that you live, Lord God. We declare
declare, Lord, in this place, Lord Jesus. Hallelujah. I know you rescued my soul. I know you rescued my soul. His blood covered my sins. I believe. I believe. My shame is taken away, and my pain is healed in His name. I believe, 'cause I'll raise a banner. I'll raise a banner. Oh, 'cause my Lord has conquered the grave. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. Yes. Hallelujah. Oh, my soul taken away. My pain is healed in His name. I believe. I believe. My shame is taken away. My pain is healed in His name. I believe. I believe. And let's raise our banner. Come on, church. I'll raise my banner. Oh, my Lord has conquered the grave. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. You lift my burdens. You lift my burdens. And I'll rise with you. I'm dancing on this mountaintop to see your kingdom come. My Redeemer. My Redeemer lives. My Redeemer lives. 'Cause my Redeemer lives. My Redeemer, my Redeemer, my Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. Hallelujah. You live, Lord. You live, Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Oh, thank you, Lord God. You are our Redeemer, and you live, Lord God. And we know that your name, Jesus, that name has power. This next song is a new song. You may have heard of it, but I know we haven't sung it here at church before. It's called I Speak Jesus. I find this song really powerful when I sing this song, because we speak the name of Jesus. And we know when we speak His name, there is power. Amen, church. When we speak His name over our life, we know that there is power in the words we speak. And we want to shout Jesus. We want to speak His name. Hallelujah. Thank you, Jesus. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to fade. 'Cause we declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus.
just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety. To every soul held captive by depression, we speak Jesus, I speak Jesus. 'Cause your name is power, your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. 'Cause your name is power, your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Let's shout Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus over darkness, over every enemy. Speak Jesus for your family, Jesus for my family. I speak the holy name, Jesus. 'Cause your name, Jesus, your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Hallelujah. 'Cause your name is power, your name is healing, your name is life. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. One more time. Your name is power, your name is healing, your name is life. Thank you, Jesus. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. One more time. Hallelujah. Your name is power. Your name is power, your name is healing, your name is life. Thank you, Lord Jesus. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Jesus, We worship you. Mari kita sembahnya. Let's worship Him. Your name, there is power. There is healing. Name of Jesus. Name above all names. We speak your holy name. Hallelujah, Jesus.
Hallelujah. Glory, hallelujah. Jesus, Jesus, hallelujah. We love you, Lord. Terima kasih Tuhan. Thank you, Jesus. There is power in the name of Jesus. You are worthy to be worshipped. Name above all names. Hallelujah, Jesus. Oh, you are worthy, Lord, to be worshipped. Glory, glory. We lift up our hearts to you, Lord, this morning. In worship. In worship. Oh, glory. In worship. Hallelujah. Glory, 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 glory to the King. You are wonderful, Jesus. You are great. You're amazing. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. We worship you. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord Jesus. You are great. You're amazing, Lord. Hallelujah. Burn every single person, Lord. Burn us all, Lord Jesus. In 2024, Lord Jesus. That we want to rise up for you, Lord Jesus. From faith to faith and glory to glory, Lord. Thank you, Lord Jesus, for everything you've done, Lord. Thank you for dying the cross for us, Lord. You are our everything, Lord Jesus. You are amazing. Full of joy, full of peace. You are our everything, Lord Jesus. We need you more and more, Lord. Every single step that we take in our life, Lord. We need you, Father. We need your presence, your kingdom, Lord Jesus. This is your service, Lord. Let us from the beginning to the end. It's all about you, Lord Jesus. We humble ourselves before you, Lord. To hear your word this morning, Lord. I pray for our Father, you equip him, you anoint him, Lord. Speak through him, Lord Jesus. Open up the new revelation. Open up your secrets, Lord Jesus. That we are ready to receive your word, Lord. We open our hearts, we open our ears to you, Lord, this morning, Lord Jesus. Speak to every single person, Lord. That we can rise up to the next level, Lord Jesus, in 2024, Lord Jesus. So, Father, we humble ourselves before you, Lord, once again, Lord Jesus. Anoint every single person, Lord. That walk out from this place, we are never the same. That we are healed, we are restored, we are renewed by your word, Lord, this morning. So equip every single person once again, Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. You are here with us. You are in the midst of us, Lord Jesus. Continue to work in us, Lord, to the end of this service, Lord. Terima kasih Tuhan. You deserve the glory. You deserve the honor, Lord. Name above all name, and all we believe says, Amen. Hallelujah. Good morning, everyone. It's great to see you again in this church, the Church of the Living God. Yang baru pulang dari holiday, selamat datang kembali, Pak Mimin, Roy, Selfie, dan yang lain masih holiday. Okay. I speak in Indonesian. Saya akan continue meneruskan apa yang sudah saya sharekan selama 2 minggu ini. Jadi masih continue dari apa yang sudah saya sharekan.
Saudara, 2 minggu belakangan ini berturut-turut ya, sejak awal tahun saya bicara tentang forgetting what is behind, melupakan apa yang di belakang. Sebenarnya vision 2024 yang Tuhan sudah kasih kepada kita, wake up, bangun. Bangun dari tidur kayak, atau bangun dari kemalasan kita, atau bangun dari ya keterpurukan kita, atau bangun dari yang mungkin mikirin nasib saya kok gini aja. Bangun dari segala hal. Saudara bicara tentang bangun, ya. Saya ingat ada banyak urusan tentang yang dipercayakan kepada saya, ya, terutama mengurusi pastor retreat yang minggu lalu saya ke Adelaide. Ketika pada malam saya sudah merasa wah, buntulah atau apalah atau apa yang harus kita lakukan lagi. Saya katakan sama teman saya, kita tidur dulu. Besok bangun pagi, pasti Tuhan berikan wisdom kepada kita. Dan benar, setelah bangun pagi, semuanya fresh. Setelah wake up, fresh. Jadi bicara tentang wake up, saya gambarkan juga tentang kepada saya pribadi. Sesuatu yang dimana kita perlu, ada waktu-waktu kita tertidur, ada waktu-waktu kita terlena. Ada waktu-waktu kita mungkin gak bisa melakukan apa-apa, can't do anything mungkin. Tetapi ada waktunya kita wake up. Ya. Ada waktunya kita bangun. Kita bangun dan kita menguasai keadaan. Kita bangun, orang yang bangun ini adalah orang yang mengetahui keadaan di sekitarnya. Bukan orang yang ngantuk atau orang yang yang tidur lah, bukan. Tapi orang yang mawas diri, saudara. Ya. Orang yang berjaga-jaga. Ini bicara tentang wake up. Ya. Nah, saya masih meneruskan dulu ayat yang kemarin. Jadi masih berhubungan juga selama 2 minggu berturut-turut saya share tentang forgetting is behind. Ya. Ingat baik-baik. Saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tapi ini akan aku melupakan apa yang telah di belakangku. Kita sudah bangun. Kita 2024 ini diminta kita untuk bangun. Kita mulai melupakan apa yang ada di belakang kita. Saya sudah singgung dalam 2 minggu ini banyak hal yang tentunya terjadi di belakang kita. Ya. Hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak membangun iman, hal-hal yang mungkin jauh dari Tuhan dan lain sebagainya. Hal-hal yang mungkin self-center, fokus kepada diri sendiri. Ya, kita mau melupakan. Karena kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk masuk dalam 2024 adalah sebuah anugerah. Amin. Sebuah anugerah, saudara. Dan sebuah kesempatan yang jangan sampai kita sia-siakan. Ya, karena kalau tidak kita nanti menyesal kemudian juga tidak ada gunanya. Kemarin, saudara, ya, ini di Canterbury Road. Ya, saya dari Bankstown. Mau pulang, ya, belok di Canterbury Road. Sebelum McDonald, Canterbury Road, corner sama dari Road itu, macet. Baru belok ini macet, kok tumben. Macet-cet. Terus yang dari sana nggak ada mobil. Saya katakan sama istri saya, wah ini pasti ada accident. Dan itu baru saja accidentnya. Hanya karena stopan lampu masih bisa berjalan, tapi kita yang bagian dari Bankstown masih bisa. Tapi yang dari barat mau masuk ke Bankstown nggak bisa di Canterbury Road. Dan saudara, waktu sudah mendekati begitu, saya lihat ada mobil malang melintang begini, saudara. Suatu ibu menangis gak karuan di pinggir situ karena baru saja kejadian, ambulan belum ada. Dan rupanya tabrakan dengan sepeda motor, saudara. Mati, saudara. Sudah ditutupi kain putih gini. Saya ngomong sama istri saya, mimpi apa dia tadi? Pasti dia nggak tahu what happening. Ya.
Dan saya nggak tahu tabrakannya bagaimana, belum ada ambulan, polisi sudah ada. Tapi melihat itu, waduh, apapun bisa terjadi. Apakah pernahkah berpikirkah bahwa yang naik sepeda motor itu hari itu mau mati? Saya rasa enggak akan pernah punya pikiran seperti itu. Tapi yang sering saya katakan, the kairos atau waktunya Tuhan itu kita nggak ada yang tahu. Makanya kalau kita diizinkan masuk 2024, this is amazing. Ini adalah the grace of God. Amin. Anugerah, saudara. Jangan sampai kita sia-siakan kesempatan ini Tuhan yang berikan kepada kita. Ya. Dan inilah aku melupakan apa yang ada di belakangku, mengarah diri apa yang di depanku, dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saya sudah jelaskan bahwa setiap kita yang ada dalam Kristus, kita semua dipanggil untuk apa? Melayani Dia. Kita dipanggil, dalam terjemahan bahasa Indonesia banyak dikatakan bahwa kita dipanggil, kita diselamatkan supaya kita bisa beribadah kepada Dia. Dalam terjemahan aslinya untuk melayani Dia. Ya, di sini dikatakan bahwa yang berhubungan dengan apus hat, the heavenly prize is Christ Jesus. I move on toward the goal to win the prize God has appointed me to win it. The heavenly prize is Christ Jesus Himself, yaitu panggilan surgawi yang sudah ditentukan bagi kita supaya kita bisa meraih hadiah itu, saudara. Jangan sampai nanti kita sudah masuk, diberikan kesempatan banyak oleh Tuhan, kita menyia-nyiakan kesempatan kita untuk kita bisa meraih hadiah, yaitu panggilan surgawi itu. Setiap kita dipanggil, saudara. Saya selalu katakan, jangan sampai ada setiap kita yang tidak melakukan apa-apa. Sebagai tubuh Kristus kita harus terus berjalan bersama-sama dalam satu perahu. Ada yang dayung, ada yang pasang layar, ada yang mengemudikan, semua bekerja sama. Karena kita adalah one body, Yesus adalah kepala. Setiap tubuh ini kalau kita aktifkan itu dahsyat. Jangan sampai ada salah satu yang tidak aktif, tapi kita harus push hard ini. Ya, kita push hard untuk meraih panggilan itu supaya kita bisa menggenapinya. Nah, bicara tentang again, forgetting is behind, ya, melupakan apa yang di belakang. Satu kali Allah berbicara kepada bangsa Israel. Ya. Ini konteks memang berbeda dengan Rasul Paulus, tapi tetap masalah ini adalah masalah kita harus melupakan. Tuhan katakan, ya, tulis oleh Yesaya, akulah Tuhan yang Maha Kudus, Allahmu, Rajamu yang menciptakan Israel. Tuhan ingatkan, akulah Tuhanmu, akulah Rajamu, akulah yang Maha Kudus. Maksudnya bangsa Israel ini supaya gitu. Ya. Kita adalah Israel rohani juga, saudara. Beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat. Dia mulai ngungkit, Allah ngungkit kepada bangsa Israel. Ingat, waktu itu ada laut, gak ada jalan, belakang dikejar oleh tentara, tapi dikatakan dia membuat jalan melalui laut. Ya, Laut Merah dibuka melalui air yang hebat dan bangsa Israel berjalan di sana, ya, tanpa basah. Ya. Dan yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang, juga tentara dan orang gagah. Ya, ini bicara tentang bangsa Israel, bangsa Mesir yang mengejar. Ya, tentunya Tuhan izinkan karena Dia ingin menyatakan kemuliaannya. Ya, menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang memerangi bangsa Israel. Juga tentara dan orang gagah. Tapi apa? Mereka terbaring, tidak dapat bangkit, sudah mati, sudah padam sebagai sumbu. Tapi kita tahu cerita itu bagaimana Tuhan, ya, tenggelamkan mereka waktu mereka masuk di laut yang terbelah itu. Ini yang dimaksudkan oleh Allah waktu itu. Nah, kemudian saudara, ayat 18 firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Yang dimaksud di sini adalah forget what is behind. Ya, jadi konteks yang sama dengan yang Rasul Paulus katakan kepada jemaat Filipi, forget what is behind. Lupakan, jangan ingat-ingat lagi. Karena apa? Karena aku hendak membuat sesuatu yang baru.
yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Bicara padang gurun, saudara. Ya, kalau yang sudah pernah ke Israel, mereka tahu bagaimana ganasnya, kerasnya padang gurun itu. Dan Tuhan mengatakan bahwa iya, hendak membuat sesuatu yang baru, ya, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Dia akan membuat jalan, dia angkat sungai-sungai di padang belantara. Kalau kita melihat ketandusan, kekerasan yang ada konteks dengan bangsa Israel pada waktu itu, saudara, tentunya bicara tentang kerasnya hidup, ya, bicara tentang sulitnya kehidupan ini. Tapi Tuhan katakan, jangan lihat yang di belakang, lihatlah aku akan melakukan, membuat sesuatu yang baru. Jadi maksudnya apa? Di dalam Tuhan ada pengharapan, karena Dia akan melakukan hal-hal yang baru kepada kita. 2023, forget it. 2024 ada hal yang baru yang akan Tuhan lakukan pada kita. Amin. Ini kita imani, kita yakini bahwa Tuhan akan membuka sesuatu yang baru pada kita. Karena saya percaya firman Tuhan kalau kita imani itu akan jadi. The word of God is the power of God. Firman Tuhan adalah kuasa Tuhan bagi mereka yang percaya. Ya. Kalau yang nggak percaya, ya lewat saja kanan, keluar kiri, keluar kanan salah. Tapi kalau kita percaya, saya terlalu yakin, terlalu percaya dengan visi yang diberikan. Wake up, wake up, melek lah, istilahnya bahasa aslinya. Melek, apa itu? Ya bukalah matamu, gitu, melek, ya, meleklah. Aku hendak melakukan sesuatu. Jadi janganlah yang ingat-ingat yang sudah lewat, sudahlah. Gitu. Jadi kalau ada mungkin kehidupan kita yang nggak enak, yang sudah lewat, ya sudahlah. Kita nggak usah menoleh ke belakang lagi. Ya kan? Kalau ada hal-hal yang nggak membangun iman kita juga, yang dimana kita mungkin jauh dari Tuhan lah atau apalah, ayolah 2024 ini kita melakukan satu terobosan baru. Karena firman Tuhan mengajarkan kepada kita, mengingatkan kepada kita di awal tahun ini, supaya kita melihat apa yang Tuhan akan rencanakan dalam hidup kita masing-masing. Amin. Sebab apa? Sebab Tuhan itu enggak saudara, punya rencana kepada kita. Itu rencana yang apa itu mencelakakan atau apa? Rancanganku bukan rancanganmu. Rancanganku, pikiranku bukan pikiranmu. Rancangan Tuhan jauh dengan rancangan kita. Dan Tuhan tidak merancangkan hal-hal yang mendatangkan kecelakaan kepada kita. Enggak ada. Ya, firman Tuhan jelas mengatakan seperti itu. Tapi rancangan yang penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Itu. Nah kalau sampai sekarang kok kita rasanya, saya kok enggak merasakan ada damai sejahtera dan sukacita. Why? There is no peace, no joy within me. Marilah kita mulai melihat kembali kepada apa yang jadi rencana Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Dan saya percaya apabila firman Tuhan kita imani saudara, kita yakini, saya percaya bahwa itu akan jadilah dalam hidup kita masing-masing. Meskipun kita diperhadapkan dengan banyak masalah dan persoalan yang harus kita hadapi. Di dalam semakin chaosnya, semakin kacaunya dunia ini. Tetapi bukan berarti kalau dunia kacau, dunia chaos, dunia bangkrutlah, anak-anak Tuhan tidak terpelihara. Enggak. Tuhan katakan bahwa keturunan orang percaya sampai 7 turunan Daud katakan tidak akan pernah jadi pengemis. Amin. Enggak akan pernah mengemis. Yang lain boleh sepi, yang lain boleh kolaps, tapi anak-anak Tuhan tetap akan dipelihara oleh Tuhan. Saya yakin dan saya percaya itu. Maka saudara, 2024 ini kita mau manfaatkan benar waktu kita. Ya. Jangan sampai kita terlena. Ya. Karena ya kita nggak ada yang tahu waktu kita. Ya. Tapi kalau 2024 kita masih ada. Dan waktu ini berjalan cepat sekali saudara. Ya. 1 bulannya sudah hampir habis. Tahu-tahu minggu depannya lagi sudah Februari. Cepat sekali. Nah, kita nggak tahu mau berapa lama kita di sini, kita nggak tahu saudara. Seperti yang tadi naik sepeda motor, saya nggak tahu, mas tadi dia tahu kalau dia pulang itu mungkin mau ketemu sama anak istrinya, atau dia mau berangkat bekerja atau pulang bekerja, tapi rupanya habis sampai di sana, selesailah sudah, habis sudah. Mau ngomong apa? Mau menyesal kemudian tiada gunanya. Nah oleh sebab itulah saya katakan tadi, satu anugerah. This is the grace of God. Kalau kita masih ada sampai hari ini,
Berarti waktu ini harus benar-benar kita gunakan. Bangun, wake up. Church, wake up, bangun. Mari kita bangun, mari kita melek, mari kita buka mata. Bahwa apa yang jadi rencana Tuhan dalam hidup kita, Dia akan membuka jalan yang baru kepada kita. Kita imani dengan iman kita, amin. Tuhan akan membuka jalan yang baru pada kita. Lupakan, jangan ingat-ingat yang dahulu. Dan jangan perhatikan hal yang dari zaman purbakala. Forget the thing that happened in the past. Do not keep on thinking about them. Dalam terjemahan bahasa Inggris jelas sekali, yang tepas, yang sudah lewat. Jangan, do not keep on thinking about them. Jangan dipikirkan lagi hal-hal yang sudah berlalu itu. Yang harus kita lihat itu yang di depan ini. Apa yang di depan? Yang Allah akan lakukan kepada kita. Dia akan membuka jalan kepada kita. Dia akan melakukan hal-hal. Kalau katakan mungkin ada padang gurun. Mungkin ada hal-hal yang sulit. Hal-hal yang ada banyak hal yang mungkin akan kita hadapi. Tetapi dia katakan, aku akan membuka. Yang tidak ada air, akan ada sungai di sana. Ini bicara tentang bagaimana Tuhan pemeliharaannya kepada kita. 2024 Tuhan tidak akan pernah sia-siakan kita. Amin. 2024 Tuhan akan melakukan hal-hal yang dahsyat dalam hidup kita. Kita imani, saudara. Ya. Dan saya berdoa, Tuhan apa? Ya. Wake up. Come on. Katakan kepada umatku, wake up. Wake up. Jangan terus tidur, saudara. Wake up. Hari sudah siang. Bangun. Hari sudah siang. Kita harus meninggalkan yang sudah. Kita sudah bangun. Ya. Yang sudah, ya sudahlah. Nah sekarang yang ada di depan kita, ini yang harus kita kerjakan. Terus ayatnya, binatang hutan akan memuliakan aku. Serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun. Lihat. Dan sungai-sungai di padang belantara. Untuk apa? Lihat. Baca sama-sama. Memberi minum siapa? Umat pilihanku. Jadi ini bicara tentang bagaimana kerasnya kehidupan. Bagaimana tentang sulitnya kehidupan di depan. Tetapi dikatakan binatang hutan saja memuliakan aku. Serigala, burung unta. Sebab apa? Aku telah membuat air memancar. Tuhan katakan, Tuhan telah membuat air memancar. Sehingga burung hutan itu memuliakan Tuhan. Serigala dan burung unta juga memuliakan Tuhan. Ini satu sindiran juga, saudara. Menyindir kita, menyindir umat Tuhan. Mereka karena apa? Karena melihat bahwa pemeliharaan Tuhan nyata. Saudara, kalau saudara melihat film binatang ya, saya suka binatang. Karena saya suka hal-hal yang alam gitu ya. Saya suka nonton binatang. Saudara, kalau apalagi namanya raja hutan ya, kalau sudah ya, Afrika ini kan semuanya siapa yang kuat dia yang menang. Ya, hukum rimba yang berjalan kan di situ. Saya lihat macan, macan? Harimau kalau sudah kelaparan dia nggak betul. Ya. 2 hari yang lalu saya lihat sampai saya katakan, lihat gajah sebesar itu, yang gajah yang gede, diancam. Dia manjat di atas punggungnya gajah, karena sudah dilihat nggak ada sapi, nggak ada kijang, gajah pun jadi. Saudara, dibanting sedemikian rupa. Gajah itu dibanting, besar kan, bukan gajah kecil, dibanting. Roboh juga. Betapa kuatnya. Saudara, dia makan, dikeroyok sama anak-anaknya, sama rombongannya, habislah gajah itu. Nah, mereka itu dicegat mencari air. Nyegatnya di dekat air. Karena semua binatang akan masuk ke dalam air. Lihat di Afrika, saudara, perhatikan. Itu macan itu sudah tahu jalurnya kemana mereka. Jadi mencari mangsanya itu di mana ada air. Karena semua binatang akan mencari air. Jadi saya lihat lagi Tuhan luar biasa. Ya, binatang hutan memuliakan Allah. Serigala dan burung unta, sebab Allah telah membuat air memancar di padang gurun. Jadi waktu ada air memancar, karena binatang pun juga perlu air. Bicara air, saudara, air adalah kehidupan. Kehidupan bagi umat manusia. Air bicara juga tentang firman Tuhan. Air juga bicara tentang Roh Kudus juga. Jadi air ini memberikan kehidupan.
Nah, dikatakan di sini bahwa binatang hutan itu akan memuliakan Tuhan ketika melihat air memancar. Serigala dan burung unta, sebab Allah, aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. Bayangkan saudara, ini adalah janji 2024 saudara. Tidak semeta. How hard, betapa kerasnya, betapa kita masih blank menghadapi apa yang akan kita hadapi. Sementara dunia terus perang berkecamuk, saudara. Iran sudah mulai nyerang, ya kan, ke Pakistan, ya kan, dan macam-macam, saudara. Ya. Laut Merah sudah mulai terjadi perang di sana juga. Ya, Houthi, pasukan Houthi mulai nyerang, ya, kapal-kapal tanker yang lewat, kapal-kapal, ya, punya yang katanya punya Israel dan sebagainya, sudah mulai chaos, saudara. Tetapi dikatakan bahwa kesulitan yang akan terjadi, problem yang terjadi, saudara, 2024 Tuhan ingatkan. Di mana kelihatannya sulit, Tuhan akan memancarkan air, Tuhan akan memberikan kehidupan kepada kita, Tuhan akan membuka jalan kepada kita. Amin. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyhuranku. Jadi ujung-ujungnya, saudara, bahwa semua, kalau binatang saja dikatakan Tuhan memuliakan Dia. Di dalam bahasa Indonesia binatang hutan akan memuliakan aku, tapi dalam bahasa Inggrisnya the wild animals honor me, menghormati aku, nggak pakai akan lagi. Binatang hutan itu menghormati Allah. The jackal and the owls, because I provide water in the desert and stream in the wasteland to give drink to my people, my chosen people. Saudara dan saya adalah the chosen people. Saudara dan saya adalah people belonging to Him. Amin. Nah, saudara, jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Forgetting what is behind. Lupakan apa yang di belakang kita. Karena Tuhan akan membuka jalan bagi kita. Apa saja yang menjadi pergumulan saudara 2023 mungkin belum kesampaian. Lupakan. Dikatakan lupakan what is behind. Yang di depan ini. Bangunlah, meleklah. Yang di depan ini. Aku sedang membuka jalan bagimu. Amin. Ini luar biasa, saudara. Saudara imani. Nanti jadi apa enggak? Saya yakin saudara imani apa yang jadi pergumulan saudara pasti akan jadi. Karena ini adalah janji firman Tuhan, dan firman Tuhan itu yes and yes. Enggak pakai setengah-setengah. Begitu dia diimani, dia akan jadi. Karena kata-kata ini yang firman Tuhan sendiri, karena kata-kata itu bagi yang percaya, dia akan jadi. Jadilah, jadi. Tapi kalau kita ragu-ragu, terus kita mikiri saja, terus fokus kepada diri kita terus, akhirnya kita lupa bahwa Tuhan itu sudah punya rencana yang baik untuk hidup kita masing-masing. Amin. Nah, oleh sebab itulah, saudara, pesan di awal tahun pembukaan 2024 ini, masih bulan Januari, masih awal, ya, dengan visi yang Tuhan berikan, wake up. Mari kita wake up. Mari kita bangun, mari kita melek, ya, supaya apa yang Tuhan sedang rencanakan untuk setiap kita, jadilah sesuai dengan apa yang jadi rencana Tuhan, bukan rencana kita. Rencanaku bukan rencanamu. Rencanaku adalah rencana yang mendatangkan damai sejahtera dan sukacita bagimu, itu kata Tuhan. Nah, ayat yang terakhir, ini pun juga satu hal yang diingatkan kepada kita. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ya kita tahu ya, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone. The new has come. Jadi kita harus punya prinsip, pikiran, iman bahwa kita ada dalam Kristus ini bukan karena kehendak kita juga, tapi Allah yang mencari Yesus melalui anugerah dan kasih karunia-Nya. Entah itu lewat teman, entah itu lewat orang tua, entah itu lewat siapa saja. Tapi kalau kita saat ini ada dalam Kristus, ini kembali lagi adalah satu anugerah. Nah, siapa yang ada dalam Kristus? Ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu.
Sesungguhnya yang baru sudah datang. The old has gone, the new has come. Ini yang Tuhan tadi katakan di perjanjian lama. Lihatlah, lupakan yang di belakang. Jangan ingat-ingat lagi, karena aku akan membuka di mana ada padang gurun, ada balang belantara, akan memancar air untuk memberikan minum kepada umatku. Dan kita sebagai ciptaan baru, sebagai orang yang sudah diperbarui, siapa dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Ingat saudara, kita telah dimerdekakan dari segala perbudakan dosa. Kita telah dimerdekakan dari segala intimidasi, dari segala roh ketakutan, dari segala roh kekhawatiran. Kalau itu ada saudara, ayo kita bertobat pagi ini. Roh-roh yang mencoba untuk mengelabui kita, roh-roh yang mencoba untuk menutup mata rohani kita, saya katakan, kita adalah ciptaan baru yang ada dalam Kristus. Amin. We are the new creation in Christ Jesus. Kalau sampai masih ada rasa takut, kalau sampai masih ada rasa khawatir menghadapi apa yang ada di depan kita, kita bertobat, karena Tuhan punya rencana yang baik untuk hidup kita semua. Kalau burung di udara saja, dia sudah memuji-muji Tuhan. Dia tahu, kita tahu binatang dicipta saudara juga untuk memuliakan Tuhan. Apalagi kita yang dicipta sesuai dengan gambar citra diri Allah sendiri. Bayangkan, rusak karena dosa. Ini bicara tentang ini lagi. Rusak karena dosa, tapi karena Kristus kita diperbarui lagi. Ini ciptaan baru. Jadi kita ini baru lagi, new creation. Sesuai dengan apa yang direncanakan waktu Adam dan Hawa tidak berdosa itu. Kita itu seperti itu. Di mana ada hadirat Allah dalam kita, di mana ada the presence of God dalam kita, di mana ada kuasa Allah dalam kita, di mana ada hikmat Allah dalam kita. Nah ini yang kadang-kadang kita nggak menyadari sebagai orang yang sudah di dalam Kristus. Kadang-kadang kita masih terus fokus kepada diri kita. Ayo saudara, wake up. Come on church, wake up. 2024, Tuhan akan membuka sesuatu yang baru pada kita. Amin. Ini luar biasa saudara. Sungguh, kalau firman ini kita percaya, itu akan jadi dalam hidup kita masing-masing. Saya berdoa, Tuhan, apa? Ini ayat yang Tuhan buka kepada kita, supaya kita menyadari bahwa Tuhan itu punya rencana yang besar. Saya berulang-ulang katakan, why? Mengapa Tuhan bawa kita ke negara ini? Jangan sampai sudah kita menikmati madu dan susu di negara ini, kita lupakan Tuhan. Tapi saya percaya kita di sini nggak ada yang lupa dengan Tuhan. Kalau nggak, kita nggak di sini. Amin. Jangan sampai kita menikmati madu dan susu, kita lupa bahwa Tuhan punya rencana yang besar untuk hidup kita. Dia katakan memancar, memberikan minum, bicara tentang makanan, tentang kecukupan kepada kita. Gak akan kita kekurangan, gak akan kita kelaparan, gak akan kita kehausan. Meskipun di padang pasir, di padang belantara, di apa tadi dikatakan desert, yang berbicara tentang panas. Ya, hari ini panasnya katanya 40 saudara. Ya, don't worry. Ini AC-nya mesti dihidupi Pak. Ini kalau nggak nanti kepanasan 2 jam sudah mati otomatis ya. Tuhan itu baik sudah. Amin. Jadi kita yang sudah ada dalam Kristus, ini kan satu anugerah. Dulunya kita bukan orang percaya, iya kan? Dulunya kita jauh dari Tuhan, we are far from God before. Tapi kalau kita tiba-tiba kok bisa dalam Tuhan, bagaimana ini? Nah, benar kan? Kenapa kita ada dalam Tuhan? Ini semuanya ada rencana Allah. Kalau Tuhan sudah merencanakan yang baik kepada kita, ya, dan kita ada dalam Kristus, siapa yang dalam Kristus, dia adalah the new creation, ciptaan baru, ya sudah, kita mengalir saja dengan Tuhan. 2024 kita mengalir saja, lupakan yang di belakang. Ya, lupakan yang di belakang. Dan Tuhan sedang menyediakan sesuatu yang baru bagi kita. Ada sesuatu yang baru yang Tuhan persiapkan bagi kita. Nah ini saudara yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Kiranya
firman Tuhan, visi 2024, wake up church, wake up gereja Tuhan, bangun gereja Tuhan. Kita mau melihat ada banyak hal yang Tuhan akan lakukan kepada kita. Hal-hal yang baik, bukan hal-hal yang mendatangkan kecelakaan. Hal-hal yang baik yang akan Tuhan kerjakan, lakukan kepada kita, kepada setiap kita. Bagi siapa yang percaya, firman Tuhan itu iya dan amin. Dan firman Tuhan itu ada kuasanya. Lupakan apa yang di belakang. Ya. Forgetting what is behind. Kita mau berlari-lari, kita mau mengarahkan diri kepada apa yang ada di depan kita. Apa itu? Hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Waduh, sungguh sangat-sangat luar biasa, saudara. Saya melihat bagaimana Tuhan boleh, bagi saya pribadi aja bisa melihat bagaimana karya Allah dalam hidup saya pribadi juga. Waduh, saya nggak pernah nyangka. Ya, bagaimana? Nggak pernah terpikirkan. Dulu juga ke gereja juga asal-asalan saja. Karena orang tua ke gereja, ya ikut-ikutan ke gereja. Cuma itu aja. Sampai bagaimana mengenal secara pribadi melalui proses-proses yang terjadi. Terus sampai Tuhan bawa, sampai kepada level yang Tuhan mau. Waduh, saya cuma Tuhan, Engkau luar biasa. Dan saya mau masuk terus untuk menggenapi apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup saya. Demikian juga tentunya dengan saudara. Masuk ke dalam rencana Tuhan. Genapi, fulfill, accomplish what is God's purpose and plan and will in your life. Maka itu akan indah, saudara. Karena apa? Lupakan yang di belakang. Forget it what is behind. Ya. Dan marilah kita masuk menuju kepada apa yang ada di depan kita. Rancangan damai sejahtera yang Tuhan sudah sediakan bagi kita semua. Amin. Saya rasa itu pesan minggu ini, saudara. Ya, dan tentunya minggu-minggu depan kita akan buka terus mengenai wake up ini. Apa saja, bangkit, bangun dari tidur ini. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Let's musician, singer, come up. Lagu Forgetting What Is Behind. Ya. Melupakan yang di belakangku.